Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para pemirsa yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, nasihat menasihati adalah sebuah perbuatan yang harus kita lakukan karena nasihat menasihati adalah merupakan bagian yang terpenting di dalam agama ini. Bahkan kata Nabi, ad-dinun nasiha, agama itu adalah nasihat. Seorang tidak akan melaksanakan agama dengan baik tanpa ada nasihat. Sebab nasihat itu sangat penting. Nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Tentunya kita masing-masing kita butuh nasihat karena tidak ada yang sempurna. Nah, untuk mencapai kesempurnaan, walaupun masih jauh dari kata sempurna, namun kita berusaha untuk mengoptimalkan dan memperbaiki agama kita, dan kita punya kekurangan di sana sini, maka untuk melengkapi kekurangan itu kita butuh nasihat. Bisa saja ada orang yang sudah melaksanakan pertaubatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam artian tadinya dia menggeluti minuman keras, artinya selalu minum minuman keras, kemudian dia sudah bertobat dari minum minuman keras, namun dia tidak ikuti dengan berbuat baik seperti mendirikan sholat 5 waktu, maka tentunya ini belum cukup bagi dia untuk menjadi orang-orang yang bertaubat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab dia harus mengikutinya dengan mengganti perbuatan yang tadinya buruk dengan perbuatan yang baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini saya membaca Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Zahabi rahimahullah, dan beliau memasukkan kategori yang keempat dosa besar, yaitu meninggalkan sholat 5 waktu. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila shalihan. Surah Maryam ayat 59 dan 60. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam ayat ini Allah Ta'ala mengatakan kemudian setelah mereka ada generasi pengganti yang mana mereka melalaikan sholat dan mengikuti syahwat, dan sungguh mereka akan menemukan, akan bertemu goya, yaitu penyimpangan, atau ada arti lain yang nantinya akan disebutkan oleh Imam Zahabi rahimahullah, illa man taba wa amana wa amila sholihan, kecuali orang yang bertobat dan beriman dan beramal soleh. Tentunya orang-orang yang datang di kemudian
atau generasi-generasi penerus kita. Tidak boleh tidak, mereka harus dibekali dengan ilmu agama, dan kita tidak inginkan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini terjadi, yaitu generasi pengganti yang mereka melalaikan sholat dan mengikuti syahwat. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu an, laisa ma'na adha'u tarakuha bil kulliyati. Bukanlah makna menyanyiakan sholat itu adalah meninggalkan secara keseluruhan, walakin akharuha an awqatiha, akan tetapi mereka mengakhirkan, melambatkan, menundanya dari waktu yang semestinya. Tentunya di sini melalaikan sholat bukan dalam arti mereka meninggalkan secara keseluruhan. Mereka masih mendirikan sholat, namun mereka menundanya sampai keluar waktu sholat, lalu mereka mendirikan sholat bukan pada waktunya. Wa qala Sa'id ibn Musayyib, Imam Tabi'in rahimahullah, berkata Sa'id ibn Musayyib, imam para tabi'in rahimahullah, huwa alla yusalliya zuhra hatta ya'tiyal asr. Ia adalah orang yang tidak sholat zuhur sampai datang sholat asar. Artinya nanti datang sholat asar baru ia sholat. Wala yusalli al-asra ila al-maghrib, dan ia tidak sholat asar hingga datang sholat maghrib. Wala yusalli al-maghriba ila al-isya, dan dia tidak sholat maghrib kecuali sudah masuk waktu sholat isya. Wala yusalli al-isya ila al-fajr, dan dia tidak sholat isya hingga masuknya sholat subuh. Wala yusalli al-fajr ila tulu'i syamsi, dan dia tidak sholat subuh sampai terbit matahari, artinya sudah keluar waktunya. Dan tentunya ini tidak termasuk orang yang tertidur ya atau lupa. Faman mata wa huwa musirrun ala hadhihi al-halati wa lam yatub wa'adahu Allahu bighayyin. Dan barang siapa yang meninggal dan dia selalu dalam keadaan seperti ini dan dia tidak bertobat, maka Allah SWT akan menjanjikannya dengan al-ghay. Apa itu? Wa huwa wadin fi jahannam, dia adalah lembah di neraka Jahannam, ba'idun qa'ruhu, dasarnya sangat dalam, ya. Khabithun, sangat busuk, ya. Ta'muhu, baunya atau rasanya. Tentunya ini adalah orang-orang yang melalaikan sholat. Orang melalaikan sholat bukan berarti meninggalkan secara totalitas. Mereka masih sholat namun bukan pada waktunya. Tentunya mereka melakukan ini tanpa uzur. Sebab jikalau ada uzur seperti tertidur atau lupa, maka dia tidak terkena ancaman ini. Nah, bagaimana bagi orang-orang yang meninggalkan secara totalitas? Orang yang masih sholat namun bukan pada waktunya dengan sengaja sudah menemukan ancaman ini, maka bagaimana pula orang-orang yang meninggalkan sholat secara keseluruhan? Tentunya ini adalah bacaan kita dari Al-Kabair,
karya Imam Zahabi rahimahullah. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita tidak termasuk orang-orang yang menunda-nunda sholat sampai keluar waktunya baru kita sholat, atau kita sengaja melambatkannya, mengakhirkannya dari waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sholat adalah telah ditetapkan waktu-waktunya yang harus kita komitmen dan disiplin untuk menjaga dan mendirikannya tepat pada waktunya. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.